Penanganan pasca panen cabai. Untuk menghasilkan kualitas cabai yang baik harus dilakukan proses penanganan pasca panen cabai yang baik dan benar melalui tahapan panen, pengumpulan hasil panen, pengangkutan ke bangsal panen, pre-cooling, pembersihan dan sortasi, grading atau pemutusan, pengemasan, penyimpanan, sementara pengangkutan untuk mempertahankan dan jadi daya saing untuk hasil produk cabai. Umur dan kondisi fisik cabai. Umur cabai besar 70 sampai 85 hari setelah tanaman, dan cabai rawit 60 sampai 90 hari setelah tanaman. Berwarna cabai minimal 90% rata dan bentuk cabai seragam. Perhatikan kondisi cuaca ketika akan memanen cabai. Sebaiknya dilakukan saat pagi hari. Ketika udara panen sebaiknya tidak dilakukan ketika habis hujan atau pada saat terik matahari. Cara ketika panen saat dilakukan dengan memetik cabai berserta tangkainya, dan tangan 2 dipetik 1 per 1 secara manual dengan tiga cabai yang sudah dipetik dipisahkan antara yang baik dan yang rusak atau penyakit ke dalam wadah yang berbeda. 4. Selama pemanenan cabai bekerja harus memakai sarung pengumpulan hasil panen 1. Pengumpulan sementara dilakukan di lahan produksi dan harus terhindar dari sinar matahari atau ternaung. 2 cabai disusun rapi di dalam keranjang plastik. 3. Cabai dalam keranjang dibawa ke bangsal pasca panen yang dekat dengan lahan produksi. 4. Kemudian lakukan pre-cooling dengan membasahi produk dengan air. 5. Cabai yang telah dipanen terlebih dahulu dilakukan penanganan segera atau pelakuan FIFO pre-cooling, cucian dengan air bersih mengalir atau larut klorina. Kondisi cabai sangat kotor. Apabila cabai bersih cukup, dilakukan pengelapan dengan kain, kemudian cabai secara hati-hati dilap dengan kain kering atau diangin-anginkan menggunakan kipas atau blower. Buang pakai cabai secara manual. Apabila ada permintaan khusus, samparkan cabai dan pisahkan. Cabai yang rusak, retak, busuk dan cabai terlalu kecil dan keriput. Sortasi bisa dilakukan di lantai yang bersih atau beralas terpal atau di atas meja sortasi. Grading kebutuhan didasarkan pada kelompok mutu tertentu sesuai dengan permintaan pasar, bisa berdasarkan warna, kebersihan, kepadatan, bebas penyakit, dan kerusakan, dan digolongkan sesuai kebutuhan pasar. 1. Pasar lokal kualitas A, cabai merah untuk bersih, sehat, bentuk normal tanpa cacat. Kualitas B, cabai merah dengan ukuran kecil atau di bawah 10 cm tercampur dengan cabai yang bentuknya abnormal. Ukuran besar lebih dari 10 cm, tingkatan 85%, kualitas prima tanpa cacat. Restoran warna merah menyala 100%, masak penuh, ukuran bebas tidak cacat. Cabai merah mutu 1, panjang 12 sampai 40 cm, diameter 15 sampai 1,7 cm. Mutu 2, panjang 9 sampai 11 cm, diameter 1,4 sampai 1,5 cm. Mutu 3, panjang kurang dari 9 cm, diameter kurang dari 1,3. Cabai merah keriting. Mutu 1, panjang di atas 12 sampai 17 cm, di atas 1,3 sampai 1,5 cm. 2, panjang 10 sampai 12 cm, diameter 1,1 sampai 1 cm. Mutu 3, panjang di bawah 10 cm, diameter di bawah 1 cm. Pengemasan. Bahan kemasan yang digunakan terbuat dari bahan yang ringan yang tidak merusak kulit cabai. 1 adalah luar daerah, menggunakan kardus yang sudah dilubang untuk ventilasi udara. 2.
pasar swalayan, dikemas dengan tray plastik dan menggunakan plastik wrapping untuk di atasnya untuk melindungi cabai agar tidak rusak. Beratnya 0,25 sampai 0,5 kg. Kemudian ada restoran atau rumah menggunakan kantong plastik 5 kg. Yang terakhir adalah ekspor. Kardus berlabel 15 sampai 20 kg. Kardus diberikan lubang kecil untuk melakukan ventilasi udara. Penyimpanan. Siapkan penyimpanan yang bersih, yang aman dari hama dan penyakit, dan mempunyai aliran udara yang baik. Untuk penyimpanan jangka panjang harus memiliki 0 derajat dan 95%. Dapat mempertahankan cabai merah sampai 40 hari. Kerusakan 4% untuk penyimpanan sementara cukup dengan di dalam gudang dan atau tanpa pendingin suhu distribusi. Hal yang perlu diperhatikan ketika mengantarkan produk dari produsen adalah: 1. Karakteristik produk yang diangkut. 2. Pengangkutan. 3. Lamanya perjalanan. Dan yang terakhir adalah tumpukan kemasan selama pengangkutan. 5. Kondisi jalan. 6. Pengemudi yang baik yang paham tentang mutu cabai. Dengan pelaksanaan penanganan pasca panen yang baik dan benar, kita dapat menekan kehilangan hasil dari 25-40% menjadi seminimal mungkin, serta dapat memenuhi permintaan konsumen akan produk sehat dan bermutu. Dengan meningkatkan kualitas produk, maka kita bisa memiliki produk pangan saing yang tinggi di pasar dan memberikan keuntungan finansial yang baik bagi seluruh peternak agribisnis cabai saat ini. Caranya melaksanakan pasca panen dengan baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.